Selamat siang sahabat Hermina, kembali lagi nih kita di acara Hermina Podcast. Nah, pada hari ini saya Dr. Revi akan memandu acara Hermina Podcast ini sebagai host di acara hari ini. Nah, hari ini tema kita adalah tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan paru. Tentu saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh dokter spesialis paru kita nih yang ternama, yang terkemuka di wilayah cakupannya bersama dengan Dr. Herudian. Selamat siang dokter. Siang. Sehat dok? Salam sehat semua. Sehat semua. Dokter, hari ini kita mau sedikit ngebahas tentang bagaimana sih dok caranya menjaga kesehatan paru-paru. Kan kita sudah pernah melewati masa pandemi COVID, sudah 2 tahun kita bareng-bareng melewati masa pandemi COVID. Ada kan orang-orang yang beres COVID itu rasanya berat, nafasnya tuh sebenarnya cara kita untuk menjaga kesehatan paru baik bagi orang yang sehat ataupun orang yang sudah sakit gitu dok, itu gimana sih dokter? Ya, terima kasih sahabat Hermina. Kita tahu bahwa paru itu merupakan organ dalam yang langsung berhubungan dengan dunia luar. Ya, jadi dia rentan sekali terganggu ya. Misalnya bahwa kita tahu bahwa saluran nafas itu kan sebaiknya oksigen yang bersih ya. Jadi kadang-kadang bisa terpapar oleh zat-zat yang mungkin paru sendiri nggak kenal. Misalnya asap rokok, polusi udara, atau debu. Pokoknya zat-zat polutan lah yang bisa berakibat tidak baik pada saluran nafas. Apabila zat-zat itu masuk ke dalam saluran nafas sampai ke paru, paru sendiri akan mengalami mekanisme pertahanan. Dia akan membuat peradangan ya, sel-sel peradangnya akan bekerja bahwa dia nggak kenal. Ya, akibat sering-sering terpapar oleh zat-zat begini, akibatnya paru kita dan saluran nafas kita bisa terganggu, ya, bisa terganggu dan berdampak ke dalam gangguan saluran pernafasan dan menyebabkan keluhan-keluhan yang timbul akibatnya, misalnya batuk, sekret yang banyak. Kalau terpapar sangat lama bisa aja sesak nafas ya. Kalau misalnya polutan-polutannya mengandung zat-zat karsinogen, ya itu bisa predisposisi untuk memicu terjadinya kanker paru terutama. Misalnya pada asap rokok yang terpapar dalam waktu cukup lama ya. Jadi bagaimana kita menjaga supaya paru kita tetap sehat ya? Hindarilah hal-hal yang bisa membuat yang tadi itu tidak masuk ke dalam saluran nafas kita. Ya, salah satunya ya misalnya tidak merokok. Kedua, kalaupun kita bekerja di daerah yang paparan polusinya tinggi, ya kita sebaiknya pakai masker ya. Kan bisa aja pekerja-pekerja di tambang, di perusahaan-perusahaan kimia yang mungkin bisa terpapar oleh zat-zat tersebut, ya mungkin dengan memakai masker. Karena sebenarnya udah distandarisasi oleh perusahaan tersebut bahwa memang kalau bekerja di sini kita harus pakai alat pelindung. Ya. Kemudian kalau kita punya alergen-alergen tertentu ya mungkin kita hindarin, misalnya debu. Ya itu juga bisa memicu gangguan saluran pernafasan. Kemudian juga supaya paru kita tetap terjaga dengan baik ya mungkin kita harus olahraga ya, olahraga sesuai dengan kemampuan dan umur kita ya. Kemudian ya istirahat cukup, tidur cukup. Kemudian kalau ada keluhan respirasi sebaiknya konsultasi dengan fasilitas kesehatan terdekat. Oke. Dokter, mungkin satu lagi pertanyaan ya dok. Ada nih, kita kan sekarang sudah canggih ya dok, ada diffuser, humidifier sebagai penjernih udara tuh dok. Ya. Kadang mereka menjualnya kan sebagai penjernih udara. Itu bisa berpengaruh nggak sih dok untuk menjernihkan udara sekitar gitu dok? Ya, kalau
kita lihat memang dia, kalau saya lihat dia bisa mengsaring debu ya, debu, kemudian juga katanya bisa partikel-partikel yang kecil ya. Kemudian kayak seperti itu juga ada standarnya ya. Misalnya kalau ruangannya sekian, humidifiernya harus yang kapasitasnya segini gitu. Saya juga nggak paham berapa itunya ya, tapi nggak ada salahnya, itu baik sih kok menurut saya. Berarti bisa menjadi salah satu tempat pencegahan juga atau? Ya, pencegahan lah terhadap udara yang kurang baik ya. Oke, dokter, berarti ya, saya ringkas sedikit ya dok, dengan kita untuk menjaga kesehatan paru ya, salah satunya adalah kalau di tempat-tempat yang memang harus menggunakan masker, digunakan maskernya, menjauhkan polutan gitu ya dok ya, termasuk seperti asap rokok, asap polusi udara, lalu juga olahraga ya dok ya, olahraga sesuai dengan kapasitas dan usia juga gitu ya dok ya. Untuk pencegahan lainnya mungkin humidifier juga bisa dipakai untuk di rumah mungkin ya dok, untuk menjernihkan partikel-partikel udara gitu dok. Oke. Satu lagi ini, misalnya kalau ada kita sakit ya, kita juga harus pakai masker, menjaga orang lain supaya jangan sakit gitu. Karena memang penularannya juga gampang ya dok ya gitu. Oke deh, paling sekian ya dok, Hermina Podcast pada siang hari ini. Terima kasih banyak dokter sudah mau berbagi bareng sama kita untuk bagaimana sih caranya untuk menjaga kesehatan dari paru-paru itu sendiri untuk kita semua di masa era masih semi-semi pandemi gini ya dok ya. Terima kasih dokter atas kesediaannya. Selamat siang. Salam sehat sahabat Hermina.